Goa Jepang yang terletak di kaki Gunung Malabar tampak sunyi saat Reza pertama kali menginjakkan kaki di sana. Udara lembab menyambutnya, dan dari mulut goa yang menganga, hembusan angin dingin seakan membawa bisikan masa lalu yang belum selesai. Reza, seorang mahasiswa arkeologi semester akhir dari sebuah universitas negeri, datang untuk menyusun skripsi tentang peninggalan arsitektur militer era pendudukan Jepang. Goa Jepang adalah objek yang sempurna, tapi ia tak tahu ada sesuatu yang lebih tua dari sejarah dan lebih gelap dari catatan manusia yang menantinya di sana. Ia menyewa kamar sederhana di rumah Bu Nani, warga lokal yang tinggal tak jauh dari kawasan goa. Wanita itu menyambut Reza dengan senyum hangat, tapi sorot matanya mengandung kekhawatiran saat tahu tujuan Reza. Mas Reza serius mau masuk ke goa Jepang tiap hari? Sendiri? Tanyanya saat menyuguhkan teh hangat. Iya, Bu. Memang kenapa? Bu Nani tak langsung menjawab. Ia memandang keluar jendela, ke arah pepohonan rimbun yang mengelilingi goa. Kalau bisa, jangan sampai malam. Apalagi lewat jam 9. Sudah banyak yang ngalamin aneh-aneh. Reza hanya tertawa kecil. Ia tak terlalu percaya hal mistis, apalagi sebagai akademisi. Namun ia tetap menghargai kepercayaan lokal. Siap, Bu. Saya janji pulang sebelum gelap. Hari-hari pertama berjalan mulus. Reza mencatat struktur dalam goa, memotret dinding batu yang gelap dan lembab, dan membuat sketsa lokasi. Goa itu terdiri dari beberapa lorong panjang dan ruang penyimpanan sempit, dipahat dengan kasar tapi fungsional. Namun pada malam ketiga, segalanya mulai berubah. Waktu itu Reza memang agak terlambat keluar dari goa. Ia terlalu tenggelam dalam mencatat ukiran aneh di salah satu dinding. Saat ia menyalakan senter untuk berjalan keluar, sinarnya menangkap sesuatu yang membuat darahnya membeku. Jejak kaki berdarah. Ukuran jejaknya kecil, seperti milik wanita. Jejak itu membentang dari arah luar dan berakhir di lorong kecil sebelah kanan, yang sebelumnya belum sempat ia telusuri, yang membuat bulu kuduknya meremang. Jejak itu hanya masuk, tak ada jejak keluar. Jantung Reza berdetak kencang. Ia mencoba menenangkan diri, menganggap itu mungkin jejak lama yang terlihat merah karena lampu senter. Tapi saat ia jongkok untuk melihat lebih dekat, darah itu masih basah, menetes dan mengalir perlahan. Siapa di sana? Serunya sambil menyorotkan senter ke lorong kecil itu. Hening. Hanya gema suaranya yang kembali. Namun saat ia melangkah mundur, terdengar suara langkah pelan dari lorong tersebut. Tap, tap, tap. Suara itu mendekat, tapi tak terlihat siapapun. Reza menyorot ke segala arah, tapi lorong itu kosong. Tiba-tiba, suara erangan pelan terdengar dari balik dinding batu. Seolah ada seseorang, atau sesuatu, yang sedang merintih. Tak ingin mengambil risiko, Reza segera lari keluar dari goa. Nafasnya memburu, dan lututnya nyaris lemas saat cahaya luar menyambutnya di mulut goa. Ia menoleh sebentar ke dalam. Tak ada siapa-siapa. Tapi jejak itu masih ada dan bertambah panjang. Malam itu Reza tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia teringat jejak kaki berdarah dan suara erangan lirih. Pikirannya mulai diganggu keraguan. Benarkah hanya sejarah yang tersimpan di dalam gua itu? Keesokan harinya, Reza kembali ke lokasi. Kali ini ia membawa kamera dan merekam lorong tempat ia menemukan jejak. Anehnya, jejak itu sudah hilang. Lantai goa tampak bersih seperti biasa. Namun di kamera yang ia bawa, terlihat jelas. Ada bekas merah samar yang menyerupai darah dan bayangan hitam yang melintas cepat di ujung lorong. Ia kembali ke rumah Bu Nani dengan wajah pucat. Wanita itu hanya menggeleng pelan. Mas Reza sudah diganggu. Biasanya yang pertama ditampakkan itu baru permukaan. Malam itu, Reza merasa tidak sendiri di dalam kamar. Hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan ia terbangun karena suara langkah pelan di luar jendela kamarnya. Ia membuka tirai perlahan. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menoleh ke cermin, ada sosok perempuan berdiri di belakangnya. Pakaian putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah. Dan saat perlahan mengangkat wajahnya, Reza nyaris menjerit. Wajah itu tak punya mata, hanya rongga kosong hitam yang mengucurkan darah. Seketika ia terbangun. Mimpi. Tapi di bawah tempat tidurnya, lantai kayu basah. Bukan air, tapi darah. Reza mulai sadar. Penelitiannya bukan hanya soal sejarah.
Goa Jepang menyimpan sesuatu yang lebih kelam. Dan ia sudah menarik perhatian sang penunggu. Pagi itu, Reza duduk diam di beranda rumah Bu Nani. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ia tidak menceritakan mimpi mengerikan yang ia alami malam tadi, tapi tubuhnya gemetar seperti orang yang baru lolos dari maut. Bu Nani datang membawakan sarapan, tapi Reza hanya menatap kosong. Mas Reza, saya pernah bilang, Goa Jepang itu bukan tempat sembarangan. Banyak yang masuk ke sana cuma melihat batu, tapi yang dibawa pulang, bukan cuma gambar. Reza menatap wanita parubaya itu dengan tatapan penuh tanya. Bu, saya butuh tahu, apa sebenarnya yang pernah terjadi di goa itu? Bu Nani menghela napas panjang. Saya nggak tahu semua, tapi kalau Mas mau tahu lebih dalam, temui Pak Ujang. Dia mantan juru kunci goa. Sekarang sudah tua, tapi masih kuat ingatannya. Pak Ujang tinggal di rumah panggung sederhana di kaki bukit. Wajahnya sudah keriput, rambutnya putih bersih, tapi matanya masih tajam. Saat Reza memperkenalkan diri, Pak Ujang langsung diam sesaat, lalu berkata, "Kamu yang kemarin ngorek-ngorek lorong barat, ya?" Reza terkejut. Ia belum bilang bagian mana yang ia telusuri. Dari dulu lorong itu dijaga. Ada yang disegel, tapi bocor juga. Arwah di dalamnya nggak pernah tenang. Gumam Pak Ujang sambil mengajak Reza masuk. Di dalam rumah, udara dingin menusuk. Di dinding tergantung foto-foto hitam putih, tentara Jepang, goa, dan bahkan gambar sketsa penyiksaan. Pak Ujang duduk di tikar, mengambil kotak kayu tua dari balik lemari. Ia membukanya perlahan, memperlihatkan sehelai kain putih berlumur noda darah kering dan sebuah liontin tua bergambar bunga sakura. "Itu punya Kirana," katanya pelan. "Anak kepala desa waktu zaman Jepang dulu. Cantik, pintar, dan pemberani." Reza terdiam. Kirana dijadikan tumbal. Dituduh menyembunyikan gerilyawan, padahal dia cuma nyembunyiin adiknya sendiri. Tentara Jepang bawa dia ke goa. Di lorong yang kamu masukin kemarin itu, mereka siksa dia sampai mati. Yang paling kejam, matanya dicongkel. Katanya biar nggak bisa ngelihat keburukan dunia lagi. Reza merasa mual mendengarnya. Setelah Jepang pergi, warga sempat coba gali lorong itu. Tapi tiap kali gali, ada aja kejadian. Yang meninggal mendadak, yang kesurupan. Akhirnya goa ditutup sebagian. Tapi Kirana nggak pernah tenang. Setiap malam Jumat Kliwon, dia muncul di depan goa. Wajahnya hancur, suaranya minta tolong. Reza menarik napas panjang. "Saya lihat dia dalam mimpi, tapi seperti nyata." Pak Ujang mengangguk pelan. "Kalau dia sudah datang ke mimpi, berarti dia percaya sama kamu." "Percaya untuk apa?" "Untuk membantu membebaskannya," jawab Pak Ujang. "Arwah Kirana terikat bukan cuma karena kematiannya, tapi karena ada pengkhianatan. Ada yang menjebaknya, orang yang sangat dekat." Reza mencoba menyambungkan semuanya. Liontin yang ia lihat dalam mimpi, suara erangan, dan lorong berdarah. "Saya lihat simbol ini," katanya sambil menunjuk liontin bunga sakura. Dia minta liontin itu dikembalikan. Pak Ujang menatap Reza tajam. Liontin itu ditemukan terkubur di dekat dinding belakang lorong. Tapi waktu dulu digali, yang menemukannya ketakutan dan langsung menutup lagi. "Kalau kamu benar-benar mau bantu, kamu harus masuk ke lorong itu lagi. Temukan sisa jasad Kirana dan kembalikan liontin ini bersamanya." Reza menelan ludah. Ketakutan menjalari tubuhnya. Tapi rasa penasaran dan rasa bersalah karena telah mengusik arwah Kirana jauh lebih besar. Ia menerima liontin itu dengan tangan bergetar. "Satu lagi," kata Pak Ujang. "Kalau kamu dengar suara-suara aneh, jangan jawab. Kalau ada yang memanggil namamu, jangan menoleh. Dan kalau kamu melihat Kirana, jangan takut, tapi jangan percaya semua yang dia tunjukkan." Hari mulai gelap saat Reza kembali ke goa Jepang. Kali ini ia membawa senter cadangan, kamera, dan liontin Kirana yang tergantung di lehernya. Saat ia masuk ke lorong barat, udara berubah dingin seperti masuk ke dalam lemari es. Setiap langkahnya bergema di dinding batu, dan suara detak jam tangannya seolah jadi satu-satunya penanda waktu. Semakin ia masuk ke dalam, semakin kuat bau anyir darah tercium. Lorong itu berbelok ke kiri,
lalu melebar menjadi ruangan kecil seperti sel tahanan. Di ujung ruangan, dindingnya retak. Dari celah itu, ia melihat sesuatu menyembul, seperti tulang. Dengan hati-hati ia menggali menggunakan tangan dan alat kecil yang ia bawa. Beberapa menit kemudian, ia menemukan tengkorak kecil, tulang belikat, dan di antara debu tanah sehelai rambut panjang berwarna hitam yang sudah kaku. Reza terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia meraih liontin dan meletakkannya di atas tulang dada itu. Saat liontin menyentuh tulang, seluruh goa bergemuruh pelan, seperti ada getaran dari dalam tanah. Lampu senter Reza berkedip, dan dalam sekejap, semua jadi gelap. Reza membuka matanya. Ia tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Tapi saat ia menoleh, ia tidak lagi di dalam goa. Ia berdiri di lorong batu, tapi bersih, terang, dan terdengar suara orang dalam bahasa Jepang. Ia melihat tentara berseragam, dan seorang wanita muda yang diseret paksa. Kirana. Tubuhnya penuh luka, wajahnya babak belur. Ia berteriak, memohon. Reza ingin mendekat, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menyaksikan Kirana dipukuli, lalu wajahnya ditutupi kain. Dua tentara memegangnya, dan satu orang berdiri memegang benda tajam. Reza menjerit, tapi tak ada suara. Ia hanya bisa menonton horor itu berulang di hadapannya. Tiba-tiba, salah satu tentara membuka topeng gas yang ia kenakan. Wajah itu, wajah pribumi. Orang Indonesia. Reza membeku. Dalam kilatan cahaya, ia melihat wajah yang pernah ia lihat di foto kepala desa sekarang. Gambaran itu lenyap. Reza tersadar di lantai goa. Tubuhnya lemas. Liontin masih tergeletak di atas tulang. Tapi ada sesuatu yang berubah. Udara terasa lebih ringan. Dan di ujung lorong, sesosok wanita berdiri. Kirana. Wajahnya rusak, tapi kini ia tersenyum. Matanya tetap kosong, tapi tubuhnya bercahaya samar. Ia mengangguk, lalu menghilang. Reza menangis. Ia tahu, ini baru awal dari kebenaran yang harus ia bongkar. Tapi satu hal sudah pasti, Kirana bukan hanya ingin dikubur dengan tenang. Ia ingin keadilan. Dan Reza telah diberi tugas untuk menuntaskannya. Setelah mengembalikan liontin dan melihat sosok Kirana menghilang, Reza merasa tenang untuk sementara. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Malam itu, tubuh Reza mulai demam tinggi. Bu Nani panik saat mendapati tubuhnya menggigil di atas ranjang. Keringat dingin membasahi sprei, dan mulutnya komat kamit mengucap kata-kata yang tidak ia mengerti. Bahasa Jepang yang fasih dan terdengar menyakitkan. Seolah-olah Reza sedang menghidupi kembali masa lalu yang tidak ia miliki. Bu Nani memanggil dukun kampung. Seorang pria tua bernama Mbah Sarto datang membawa kemenyan dan segenggam bunga kantil. Setelah menaburkan bunga ke sekitar tubuh Reza, ia menatap lekat ke wajah pemuda itu, lalu berbisik pelan. Arwah itu belum pergi. Dia numpang di dalam mimpi anak ini. Dalam mimpinya, Reza kembali ke Goa Jepang. Tapi kali ini bukan lorong yang ia telusuri sebelumnya. Ia berjalan melewati ruang-ruang yang belum pernah ia lihat. Sel penyiksaan, ruang tahanan dengan rantai tergantung di langit-langit, bahkan dapur kecil yang berisi tungku besi dan noda hitam terbakar di lantai. Bau daging gosong menyengat hidungnya. Reza melangkah hati-hati. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar mimpi biasa. Setiap detil terasa nyata, dinginnya batu, basahnya tanah, suara tetesan air yang menggema. Tapi yang paling mengganggunya adalah bisikan-bisikan yang mulai muncul dari dinding. Kau sudah lihat, tapi belum tahu semuanya. Kami dikubur tanpa nama. Kami masih di sini. Tiba-tiba, dari balik salah satu jeruji besi, muncul tangan-tangan kurus yang mencengkeram udara, meraih tubuh Reza yang berjalan melewatinya. Wajah-wajah pucat penuh luka menatapnya. Ada yang matanya dijahit, mulutnya disobek, bahkan beberapa di antaranya tidak utuh, hanya torso dan kepala. Reza menjerit dan berlari, tapi lorong itu tak ada ujung. Semakin ia berlari, semakin banyak tangan keluar dari dinding, menarik bajunya, mencakar kulitnya. Ia terjatuh, dan dari belakang, terdengar suara langkah sepatu berat milik tentara. Dan dari tengah lorong, muncul Kirana. Tapi bukan seperti sosok yang ia lihat sebelumnya. Kali ini, Kirana tampak seperti tahanan. Bajunya lusuh, tubuhnya penuh luka, wajahnya menunduk,
dan rambutnya menutupi sebagian besar wajah. Perlahan ia mengangkat kepala, dan Reza tercekat. Wajah itu berubah, bukan hanya tanpa mata, tapi mulutnya menganga lebar, hingga pipinya robek, memperlihatkan gigi tajam yang menjulur keluar. "Kamu janji bantu aku," suaranya serak dan bergema. "Tapi kamu belum selesaikan semuanya." "Belum." Reza ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Kirana berjalan mendekat, lalu meraih wajahnya. Tangannya dingin, seperti menyentuh es. Ia menatap kosong ke arah Reza dan berkata dengan pelan, "Aku ingin kamu tahu, rasanya disiksa tanpa ampun." Reza terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat, dan napasnya tersengal. Di dinding kamarnya, tergurat 5 garis panjang seperti cakaran, masih segar dan berdarah. "Dia nggak tidur, enduk," kata Mbah Sarto kepada Bu Nani yang masuk tergesa ke kamar. Roh gadis itu hidup di dalam mimpi Reza. Dia nggak tenang karena masih banyak arwah lain yang belum bebas. Bu Nani duduk sambil menggenggam tangan Reza. "Terus, harus gimana?" Mbah Sarto menatap Reza yang menatap kosong ke langit-langit. "Kita harus bantu dia masuk lebih dalam. Dia harus masuk ke alam mimpi itu lagi, tapi kali ini sadar." Keesokan malam, Reza menjalani ritual. Dengan mantra yang dibaca oleh Mbah Sarto dan dupa yang mengepul di seluruh ruangan, Reza dibimbing untuk memasuki tidur yang dalam. Tubuhnya terbaring di atas tikar, tapi kesadarannya perlahan menjauh dari dunia nyata. Ia kembali berada di dalam goa Jepang. Kali ini, ia tahu bahwa ia sadar. Di tangannya tergenggam liontin Kirana, dan di lehernya menggantung potongan kain putih yang diikat oleh Mbah Sarto sebagai jimat. Lorong kali ini lebih gelap. Ia mengikuti cahaya samar dari ujung gua. Tiba-tiba, ia menemukan sebuah pintu batu yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Di depannya, berdiri sesosok anak kecil dengan wajah hancur. Anak itu mengulurkan tangan. "Banyak dari kami yang dikubur di sini," Kirana tahu, "tapi dia tak bisa buka pintu ini. Hanya kamu yang bisa." Reza mendekat. Di permukaan pintu, tertulis huruf-huruf Jepang dan simbol berbentuk mata dicoret silang. Dengan gemetar, Reza menyentuhkan liontin Kirana ke permukaan pintu. Suara jeritan menggema dari dalam tanah. Pintu itu bergetar dan perlahan terbuka, menampakkan ruang rahasia penuh tulang belulang. Di dalamnya, belasan tubuh tergeletak dalam berbagai posisi, duduk, tengkurap, bahkan ada yang dalam posisi menggenggam dada. Semuanya membatu dalam kesakitan. Cahaya dari liontin mulai menyinari ruangan, dan sosok-sosok samar mulai muncul, arwah para tahanan. Mereka menatap Reza dengan wajah yang tidak lagi marah, tapi penuh harap. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan wajah terbakar, berkata pelan, "Terima kasih, kau telah membebaskan kami." Dan dari belakang, Kirana muncul. Kali ini wujudnya bersih, gaun putihnya utuh, wajahnya penuh damai. Ia berjalan pelan mendekati Reza. "Kamu telah membantuku, tapi ingat, yang menyiksaku masih hidup. Ia harus diadili, sebelum semuanya benar-benar selesai." Reza terdiam. "Siapa dia?" "Kirana." Kirana menatapnya dalam. "Kau sudah lihat wajahnya. Ia bukan Jepang, tapi dia mengkhianati darahnya sendiri demi jabatan." "Pak Lurah," gumam Reza. Kirana mengangguk pelan. "Ia menyerahkan banyak warga, termasuk aku, demi mendapat kekuasaan di masa penjajahan. Dan sekarang, ia pura-pura tak tahu apa-apa." Roh Kirana perlahan memudar, bersama para tahanan lain yang mulai lenyap menjadi debu cahaya. Reza kembali terbangun dengan tubuh gemetar. Tapi kali ini, ia tahu, petunjuk terakhir telah ia terima. Goa Jepang menyimpan sejarah kelam, dan salah satu pelakunya masih hidup, bebas, berpura-pura sebagai pahlawan. Dan kini, giliran Reza yang harus membongkarnya. Pagi itu, Reza duduk termenung di beranda rumah. Secangkir kopi di tangannya sudah dingin sejak 1 jam lalu. Tatapannya kosong, tapi pikirannya penuh. Ia memutar kembali percakapan terakhirnya dengan arwah Kirana. "Kau sudah lihat wajahnya. Ia bukan Jepang, tapi dia mengkhianati darahnya sendiri demi jabatan." "Pak Lurah." Kirana mengangguk. Reza tak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Pak Lurah Darsa, sosok yang selama ini dihormati warga kampung, pria tua yang dianggap sesepuh, dermawan,
dan penyayang, ternyata menyimpan rahasia kelam. Reza ingat dengan jelas bagaimana Pak Darsa pernah bercerita soal masa penjajahan, dengan nada getir dan penuh luka. Tapi kini semua itu terasa seperti sandiwara. Apakah selama ini cerita-cerita itu hanya cara untuk menyembunyikan kenyataan bahwa dialah dalangnya? Reza memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia pergi ke rumah Pak Darsa dengan alasan ingin menanyakan sejarah kampung. Pak Darsa menerima dengan senyum hangat, seperti biasa. Tapi Reza bisa melihat ada sedikit kegelisahan di balik matanya. Mereka duduk di ruang tamu yang dipenuhi foto-foto tua dan piagam penghargaan. "Ada yang bisa saya bantu, Reza?" tanya Pak Darsa sambil menyeruput teh. Reza menatapnya tajam. "Saya bermimpi tentang Kirana." Pak Darsa sejenak terdiam. Tangannya menggenggam cangkir lebih erat. "Kirana?" ulangnya pelan. Dia bilang seseorang menyerahkannya kepada tentara Jepang. Bukan tentara biasa, tapi warga sendiri, yang mengkhianati desanya. Pak Darsa menghela napas panjang. Wajahnya berubah. Tatapannya yang semula tenang kini gelisah. "Anak muda kadang mimpi hanya sekadar mimpi." "Tapi luka di punggung saya bukan mimpi, Pak," balas Reza, memperlihatkan bekas cakaran yang masih memerah. Pak Darsa berdiri. "Kau tak seharusnya mengusik yang sudah lama dikubur, Reza." Reza juga berdiri. "Kalau yang dikubur belum tenang, apa kita harus diam?" Pak Darsa menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Ada hal-hal yang lebih baik dilupakan. Kirana sudah mati, dan dia memang harus mati saat itu. Kalau tidak, seluruh kampung akan dibantai tentara Jepang. Aku hanya menyelamatkan yang bisa kuselamatkan." Reza membeku. "Jadi itu pengakuannya? Tapi kau menyerahkan Kirana?" Pak Darsa mengangguk, pelan. "Dan aku dihantui sejak malam itu." Sepulang dari rumah Pak Darsa, Reza merasa gamang. Ia tahu bahwa pria tua itu sudah sangat renta, hidup dalam penyesalan. Tapi apakah cukup dengan penyesalan? Malamnya, Kirana kembali muncul di mimpinya. Kali ini ia berdiri di pinggir jurang. Gaunnya berkibar pelan ditiup angin. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Dia harus bicara di depan semua orang. Sejarah tak boleh diputar balikan. Nama-nama kami harus disebut. Reza tersentak bangun dan langsung menyalakan lampu. Ia tahu apa yang harus dilakukan. 3 hari kemudian, Reza mengadakan acara Malam Sejarah di Balai Desa. Ia menggunakan nama acara itu sebagai kedok untuk mengumpulkan warga. Banyak yang datang, termasuk Pak Darsa. Reza berdiri di depan, memutar proyektor yang menampilkan foto-foto gua Jepang dan penemuan tulang belulang yang sempat ia dokumentasikan. "Banyak dari kita hanya tahu setengah dari sejarah kampung ini," buka Reza. Semua warga terdiam. Goa Jepang bukan sekadar tempat wisata sejarah. Di dalamnya terkubur arwah-arwah yang disiksa, dibunuh, dan dilupakan. Termasuk satu nama, Kirana. Sontak beberapa orang mulai berbisik. Pak Darsa, yang duduk di kursi depan, menunduk dalam. "Dan malam ini, saya ingin seorang saksi sejarah, orang yang dulu ada di sana, menceritakan apa yang sebenarnya terjadi." Semua mata tertuju pada Pak Darsa. Wajahnya memucat, tapi ia tahu tak ada jalan untuk lari. Dengan langkah pelan, ia berdiri dan berjalan ke depan. "Saya adalah pengkhianat itu." Seluruh balai hening. Saat tentara Jepang mendirikan pos di gua itu, saya ditawari keselamatan. Dengan syarat, saya harus memberikan informasi siapa saja yang bisa mereka jadikan tumbal. Saya tunjuk Kirana, karena dia keturunan Belanda, ibunya dari keluarga Indo. Mereka menganggapnya musuh. Saya menyesal seumur hidup, tapi saya tahu, itu tak cukup. Beberapa warga meneteskan air mata. Ada yang menangis karena kehilangan anggota keluarganya di masa itu. Ada yang terpukul karena selama ini menghormati Pak Darsa. Tapi malam itu, sesuatu berubah. Suasana hening. Dan tiba-tiba, lampu di balai desa mati. Gelap gulita. Dan dari kejauhan, terdengar suara langkah pelan seperti gaun diseret di lantai. Lampu kembali menyala. Dan di panggung tempat Reza dan Pak Darsa berdiri, sesosok perempuan berjubah putih berdiri membelakangi hadirin. Rambut panjangnya menutupi wajah, dan di lehernya tergantung liontin perak.
Kirana. Seluruh balai sontak panik. Ada yang berteriak, ada yang langsung pingsan. Tapi Reza berdiri tegak. Kirana menoleh. Wajahnya kini tidak seram. Ia hanya menangis. Pak Darsa menunduk. "Aku minta maaf," katanya lirih. Kirana mengangguk pelan. Lalu tubuhnya berubah menjadi kabut tipis yang menguap ke udara. Dan sesaat setelahnya, suara-suara tangis dan bisikan yang menghantui Goa Jepang lenyap selamanya. Setelah malam itu, Pak Darsa mengundurkan diri dari jabatan lurah. Ia memilih hidup menyendiri dan mendirikan tugu kecil di depan Goa Jepang, bertuliskan, "Untuk mereka yang dikubur dalam gelap, sejarah kini memanggil nama kalian." Sementara Reza, ia masih sering bermimpi tentang gua itu. Tapi kali ini bukan mimpi buruk. Ia hanya melihat Kirana berjalan di padang bunga, tersenyum, dan akhirnya pergi dengan tenang. Tapi satu hal yang tak bisa ia lupakan. Ketika kebenaran disembunyikan terlalu lama, maka arwah yang terkurung akan menjemputnya sendiri. 3 bulan setelah malam pengakuan itu, Goa Jepang mulai dipadati wisatawan lagi. Tapi kali ini, bukan karena cerita mistis yang membuat orang penasaran, melainkan karena perubahan besar yang terjadi. Tugu peringatan untuk para korban telah berdiri tegak di gerbang masuk. Nama-nama yang berhasil diidentifikasi kini terukir di batu hitam, termasuk satu nama yang paling menonjol di tengahnya, Kirana Van Wijang Arden. Reza berdiri di depan tugu itu, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, perjuangannya belum sia-sia. Kirana, dan semua korban tak dikenal, akhirnya diakui. Tidak lagi jadi cerita hantu yang ditertawakan, melainkan bagian sejarah yang patut dihormati. Tapi jauh di lubuk hati, Reza tahu satu hal. Ia harus kembali ke dalam gua itu, untuk terakhir kali. Pagi itu, Reza masuk seorang diri ke dalam Goa Jepang. Ia membawa lilin, sebotol air, dan liontin perak yang sempat ia kembalikan ke tempatnya dulu. Kini, liontin itu ia kenakan di leher, bukan sebagai jimat, tapi sebagai simbol bahwa ia pernah menjadi saksi langsung dari luka sejarah. Langkah-langkahnya bergema di dalam lorong. Udara tetap dingin, dan bau lembab masih tercium. Tapi kali ini tidak ada suara aneh, tidak ada bisikan, hanya keheningan. Seperti tempat itu sedang tertidur. Ia menyusuri lorong utama hingga ke bagian terdalam, ruang yang dahulu muncul dalam mimpinya, tempat tulang belulang ditemukan. Ruangan itu kini dibersihkan dan diberi pagar pembatas, tapi suasananya tetap membuat bulu kuduk merinding. Reza menyalakan lilin dan duduk bersila. Ia memejamkan mata. "Aku kembali, Kirana," bisiknya pelan. "Bukan untuk membangunkanmu, tapi untuk berpamitan." Ia merasakan hawa sejuk menyelimuti tubuhnya. Sejenak, ada aroma bunga melati yang samar. Reza membuka mata, dan di hadapannya berdiri Kirana. Sosoknya kini jauh berbeda, terang, bersih, dan wajahnya penuh cahaya damai. "Kau telah menepati janjimu," ucapnya pelan. Reza tersenyum. "Aku hanya menyampaikan suara kalian." Kirana mengangguk. "Dan sekarang waktuku untuk pergi." Tiba-tiba, ruangan itu berubah menjadi lapangan luas penuh cahaya. Di belakang Kirana, berdiri ratusan sosok samar. Wajah mereka tak lagi murung, tapi tenang. Beberapa melambaikan tangan pada Reza, dan yang lain hanya menunduk hormat. Kirana menoleh sekali lagi. "Terima kasih." Ia perlahan berjalan menjauh, diikuti oleh para arwah lain, hingga semuanya menghilang dalam sinar keemasan yang menyilaukan mata. Reza tersentak bangun. Ia masih duduk di dalam gua. Lilin di hadapannya masih menyala. Tapi perasaan berat yang dulu menyelimuti tempat itu telah lenyap. Goa Jepang akhirnya benar-benar tenang. Setahun berlalu. Reza kini bekerja sebagai peneliti sejarah lokal. Ia membuat dokumenter pendek tentang Goa Jepang dan kesaksian mistisnya yang ia ubah menjadi catatan sejarah. Filmnya diputar di berbagai sekolah dan kampus sebagai pengingat akan kekejaman perang dan pentingnya mendengar suara-suara yang selama ini dibungkam. Suatu hari, seorang wartawan mewawancarainya. "Apa yang membuat Anda yakin bahwa semua itu benar terjadi?" Reza tersenyum dan mengeluarkan liontin perak dari dalam bajunya. "Karena aku tak hanya melihat, aku mendengar, merasakan, bahkan hidup bersama mereka di dalam mimpi." "Apakah Anda tidak takut jika arwah-arwah itu kembali?" Reza menatap jauh keluar jendela.
ke arah siluet goa Jepang yang samar terlihat dari kejauhan. Yang seharusnya kita takuti bukan hantu yang bergentayangan, ucapnya pelan, tapi sejarah yang dilupakan. Karena selama itu terjadi, arwah mereka tak akan pernah benar-benar pergi. Dan Reza tahu selama ia masih hidup, ia akan terus menjaga kisah mereka. Kisah tentang gadis keturunan Belanda yang dikhianati oleh bangsanya sendiri. Kisah tentang lorong gelap tempat jeritan terkubur dalam batu. Kisah tentang penunggu goa Jepang.